Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Usman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini teacher akan memberikan materi bahasa Indonesia tema 4, subtema 4. Ayo dipersiapkan buku tema 2D kalian. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran 1. Menuliskan informasi penting dari teks. Setiap teks yang kita baca atau yang kita dengar memiliki informasi penting. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. 3. Carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. 4. Tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Ayo simaklah teks berikut ini. Manfaat hutan kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Informasi penting dalam teks yang berjudul manfaat hutan kota yaitu: 1. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. 2. Pohon di hutan kota dapat menyaring udara yang kotor menjadi bersih. Pembelajaran 2. Membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat dapat disampaikan kepada orang lain. Saat membacakan laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Amatilah gambar hutan di Kebun Raya Bogor berikut ini. Setelah mengamati gambar, ayo kita tulis laporan hasil pengamatan kita. Contoh laporan hasil pengamatan. Di Kebun Raya Bogor ada hutan lindung. Hutan di Kebun Raya Bogor tampak asri. Terdapat banyak pohon di hutan tersebut. Pohon-pohon tampak hijau dan indah. Hutan di Kebun Raya Bogor juga bersih. Tidak terlihat ada sampah di hutan tersebut. Ayo kita mengamati gambar berikut ini. Buatlah laporan berdasarkan gambar. Pembelajaran 3. Membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Laporan hasil pengamatan dapat disusun dengan mengamati gambar atau mengamati keadaan di sekitar secara langsung. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan gambar dan lingkungan. Buatlah laporan sesuai dengan keadaan objek yang kamu amati. Pasar yang kotor membuat pengguna pasar tidak nyaman. Pasar yang kotor akan tampak kumuh dan tidak rapi. Mari kita amati gambar pasar di bawah ini dengan seksama. Kita sudah mengamati pasar yang kotor. Sekarang kita tulis hasil pengamatan kita. Kita tulis dalam bentuk laporan sederhana seperti contoh berikut ini. Pasar yang tidak bersih tidak enak dipandang.
banyak tumpukan sampah di sekitar pasar. Sampah tersebut membuat pasar tampak kumuh. Lantai di pasar yang kotor terlihat becek. Air dari kantong sampah tampak mengalir di lantai. Pembelajaran 4. Menyebutkan informasi dari suatu teks. Saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian bisa juga mencarinya melalui Google. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan gurumu atau orang tuamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan tersebut. Ayo simaklah teks berikut ini. Teks berikut berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. Pembelajaran 5. Menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Kita dapat menemukan informasi dalam teks percakapan. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, kita perlu membacanya dengan cermat dan teliti. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Carilah di dalam kamus atau bertanya dengan guru dan orang tuamu. Informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan memudahkan kita menjawab pertanyaan. Berikut ini adalah contoh teks percakapan. Silakan dibaca dan pahami makna dari isi teks percakapan tersebut. Kita telah menyimak percakapan Pak Guru, Dedi, dan Komang. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting pada teks percakapan tersebut. Informasi penting pada teks percakapan itu antara lain: 1. Sampah ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan organik. 2. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. 3. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. 4. Contoh sampah anorganik adalah kaleng, kaca, logam, dan plastik. 5. Manfaat mengelompokkan sampah agar sampah bisa didaur ulang. Pembelajaran 6. Membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Gambar apa yang kamu lihat? Adakah gambar tersebut berkaitan dengan cara merawat hewan atau tumbuhan? Ayo perhatikan contoh membuat laporan sederhana berdasarkan gambar berikut. Hewan dan tumbuhan harus selalu kita rawat. Kita bisa merawat hewan dengan berbagai banyak cara. Salah satunya memberi makan hewan secara teratur.
Selain hewan, tumbuhan juga harus selalu dirawat. Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara menyiramnya. Alhamdulillah, demikianlah anak-anak materi tema 4 subtema 4 Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.